Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Ustaz Abdul Karim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, disyukur Allah Subhanahu wa taala, dan kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa hadir di majelis virtual pada pagi hari ini. Izinkan kami menyapa Bapak Ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat ma'asalam senantiasa kita ada Quran pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Rasul yang telah beri taulan kepada kita semuanya, yang Allah dan para malaikat berselawat kepada beliau, dan kita yang nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti insyaallah. Jemaah sekalian, insyaallah kita lanjutkan kajian IKADI kita yang bekerjasama apik antara LMI, IKADI, Fasih Quran, dan beberapa pihak sponsor yang telah mengikuti acara pada pagi hari ini. Untuk mengawali acara pada pagi ini, mari kita berdoa dengan membaca Al-Quran, mudah-mudahan keberkahan meliputi kita semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu teman-teman kita yang mau bergabung, izinkan dari panitia berikan beberapa hal. Insya Allah nanti ini sudah bukan ketiga kita acara pada hal yang sama. Mohon maaf karena ada hal-hal yang terkait teknis sehingga seperti biasa hari Ahad kita ajukan di hari Sabtu pada pekan kali ini. Ya mungkin sebagian masih ada aktivitas kerja dan sebagainya, mohon maaf karena keterbatasan waktu, hal yang tidak bisa kami laksanakan di hari Ahad besok sehingga kita ajukan pada hari ini. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan acara pagi ini. Monggo Pak Bambang bisa di-share hal-hal yang apa yang bisa kami sampaikan pada pagi ini. Jadi acara kita ini disponsori oleh beberapa pihak. Salah satu adalah Izar Berkah Properti. Bapak Ibu yang membutuhkan atau mencari rumah, tanah kafling dan sebagainya, bisa menghubungi Izar Properti di nomor HP yang telah di-share oleh teman-teman. Tentu dengan harga yang kompetitif. Berikutnya, acara ini juga disponsori dan bekerja sama dengan Fasih Quran. Bapak Ibu bisa menyekolahkan anaknya di pondok pesantren Fasih Quran. Juga ada beberapa yang bisa kita lakukan di sini. Ada beberapa fasilitas yang Bapak Ibu bisa didapatkan jika anak Bapak Ibu ada di Fasih Quran, insya Allah. Dan hari ini juga bekerjasama dengan LMI, Lembaga Manajemen Infak, yang ada di Bugul Lor, tempat lokasinya. Bapak Ibu, kalau ada yang mau disalurkan zakat, infak, dan sedekahnya, bisa menghubungi LMI, Lembaga Manajemen Infak. Cukup terpercaya, dan lembaga ini juga sudah disahkan sebagai Lasnas Nasional dan sudah terdaftar disahkan oleh Kementerian Keuangan, sehingga Bapak Ibu
bila mengikut zakatnya di LMI bisa jadi pengurang dari penghasilan kena pajaknya. Jadi termasuk yang disahkan oleh Kementerian Keuangan, Bapak Ibu bisa menyalurkan zakat infak dan sedekahnya di lembaga manajemen infak, termasuk lembaga yang sudah diakui. Ya, terima kasih Pak Bambang atas beberapa tayangannya, Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah kita tinggal sebentar langsung menambah peserta kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan sponsor-sponsor kita ini rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Amin. Baik. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, acara kita nanti akan diawali pembukaan, kemudian tilawah, kemudian disusul dengan materi dari narasumber kita, Ustaz Abdul Karim, dan kemudian nanti ada kuis. Jadi Bapak Ibu nanti akan kami share link kuisnya, Bapak Ibu bisa langsung check in di kuis itu. Kita nanti setelah narasumber memberikan materi, datanya jawab, kita akan kuis berikutnya. Kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara berikutnya yaitu pembacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Azka, Al-Hafiz 30 juz, Alhamdulillah, dari mahasiswa Libya jurusan Syariah. Dan Alhamdulillah beliau juga sebagai guru tahfidz Al-Quran di Pondok Pesantren Fasihul Quran. Tentu tidak asing lagi siapa beliau ya, insya Allah. Baik, saya sapa dulu. Bisa di-unmute ya? Nah, sudah di-unmute. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak-bapak? Alhamdulillah. Dulu lihat Mas Aska ini masih kecil ya. Saya pertama kali di Basra tahun 2004 itu udah sering dibawa Ustaz Abdul Karim ya. Alhamdulillah. Tapi sekarang sudah jadi orang begini ya. Alhamdulillah. Tampaknya kita sudah mulai tua ini Ustaz Iwan, Ustaz Bambang dan beberapa yang lain kita sudah generasi tua lama-lama gitu ya. Baik, tanpa berpanjang lebar, berikutnya tilawah Quran yang disampaikan oleh Anda. Pada beliaunya kami persilahkan. Monggo Ustaz. Jazakallah khairan atas waktunya Ustaz Sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah atas bacaan tilawah pada pagi hari ini dan memberikan ketenangan pada kita semuanya. Apabila khusus pada yang bacanya. Tadi itu anak kira suaranya Ustaz Abdul Karim ya. Mirip sekali Masya Allah. Barakah buat antum akhi. Mudah-mudahan Allah menjaga hafalan-hafalan insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita juga bisa mencontoh yang dilakukan Ustaz Abdul Karim. Alhamdulillah jamaah sekalian. Jazakallah Mas Aska atas waktunya kami repoti pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia, insya Allah sebentar lagi Ustaz Abdul Karim bersama dengan kita
untuk berikan tausiahnya pada pagi hari ini. Anak sahabat terlebih dahulu, Ustaz Abdul Karim, bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali ya ketemu Ustadz itu ayem mati gitu ya, tentrem ayem gitu. Alhamdulillah. Lagi melihat senyumnya Ustaz Sobirin tambah. Masya Allah ya. Asal tadi kalau bukan kemarin saja, jangan kanker aja kantong kering, ini sudah mulai tanggal tua ya, tanggal 1 tapi TR belum datang ya gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, insya Allah waktu kita akan untuk bertausiah dan kami mintakan kasih sama Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan apa yang disampaikan Ustaz Abdul Karim. Nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu langsung bisa chat ke kami, nanti kami bacakan. Sambil Bapak Ibu juga kami ingatkan untuk mengisi presensi sebagai laporan kegiatan kami. Demikian waktu dan tempat kami persilakan pada Ustaz Abdul Karim. Monggo Ustaz. Nggih, matur nuwun. Jazakallah khairan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal azizul hakim. Jamaah sekalian, saya ingin nyapa dulu nggih. Ya, di sini yang sudah bergabung 58. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ada siapa saja nih? Ada Pak Adit, Masya Allah. Assalamualaikum. Sunti sehat nggih? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Banggil seger nggih, insyaallah. Nggih, seger. Nggih, masyaallah. Ini dari timur ada nggak dari timur? Ada siapa nih? Ada Ustaz Iwan, insyaallah Ustaz Iwan jauh hari. Sehat. Assalamualaikum. On mic. Alhamdulillah. Baik. Kemudian dari luar kota ada nggih? Ustaz Safirin? Ada Ustaz. Ada Pak Wah, Bambang, Ustaz. Masyaallah. Dari Madiun. Masyaallah, Pak Bambang ini rutin istiqomah alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sehat sedanten nggih. Sehat Alhamdulillah. Ustaz. Nggih. Baik. Ini kayaknya Direktur LMI juga bergabung ini. Asastro. Oke, assalamualaikum. Alhamdulillah, jazakallah khairan atas supportnya kajian kita nih. Baik, jazakallah khairan kepada para asatidz sekalian, pengurus IKD Kota Pasuruan, pengurus LMI Kota Pasuruan, pengurus Yayasan Fasil Quran, pengurus Yayasan Bina Insan Cendekia, dan jemaah sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa bertemu, bermuwajah. Kalau kata teman-teman bukan bermuwajah tapi bermuwazum katanya gitu. Bermuazum, Ustaz. Ya, bermuazum. Alhamdulillah kita semua masih bisa menunaikan ibadah Ramadan di hari ke-19 nih sekarang. Mudah-mudahan ibadah kita, saum kita, tilawah Al-Quran kita, tadarus Al-Quran kita, sedekah kita, dan semua amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini ya, luar biasa ini. Meraih kemuliaan 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan. Malam 1000 bulan itu bahasa Al-Qur'annya Lailatul Qadr. Itu bisa kita lihat dalam surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan dalam surat Al-Qadar ini, kata Lailatul Qadri itu diulang sampai 3 kali. Yang pertama itu Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadr di sini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi kata lailatul qadr itu diulang sampai 3 kali. 3 itu dalam bahasa diulang sampai 3 kali itu bentuknya jamak, plural. Artinya itu menunjukkan banyak. Tentu saja pengulangan sampai 3 itu berarti jamak banyak itu bukan tanpa maksud, bukan tidak memiliki arti. Itu menunjukkan betapa pentingnya Lailatul Qadar. Betapa sangat agung dan mulianya Lailatul Qadar. Oleh karenanya sampai kemudian tadi Allah Subhanahu wa taala mengulang sampai 3 kali itu. Oleh karenanya sangat tepat kalau kemudian kita menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini mengambil tema tadi yang meraih malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan. Karena memang Lailatul Qadar itulah merupakan malam yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian tadi diulang-ulang sampai kemudian 3 kali. Berikutnya ada kata khairun di sini, ya. Jadi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Khairun itu artinya lebih baik. Nah, Allah tidak menjelaskan di sini berapa kali lipatnya. Sebagaimana sebelumnya di pekan kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan potensi pahala yang akan kita dapatkan dari amal-amal saleh yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Muslim, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila 700 di'fin. Bahwasanya semua amal-amal saleh yang dilakukan oleh setiap umat Islam wabil khusus dalam bulan Ramadan itu potensi untuk dilipat gandakannya itu minimal 10 sampai 700 di'fin sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Ya. Ini bukan main-main.
10 kali sampai 700 kali lipat. Sehingga tatkala kita sedang menunaikan sholat misalnya, sholat berjamaah, nah itu ya minimal 10 kali lipat. Bahkan kalau misalnya mungkin disiapkan dengan baik, ya, wudhunya sempurna, kemudian ditata niatnya, keikhlasan kita dan seterusnya, itu bisa sampai 700 kali lipat. Demikian juga sholat tarawih kita, kemudian juga tilawah Al-Quran kita. Ya. Tatkala kita membaca Al-Quran, itu Rasulullah SAW menyampaikan bahkan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif itu huruf, walamun harfun, wa mimun harfun. Sehingga begitu kita membaca alif lam mim itu 10 ya, minimal kali 3. Berarti 30 kita dapat. Itu minimal. Kalau misalnya kita dengan seahsan mungkin, tadi mungkin kita adab-adab tilawah kita jaga, kemudian dengan pakaian yang misalnya tadi bagus, ya, kemudian membacanya di masjid misalnya gitu, dan hati kita tata, Masya Allah, itu potensinya tadi bisa jadi sampai 700 kali lipat. Nah, kalau 700 kali 3 sudah berapa itu? Ya, sudah 2000 sekian ya, Masya Allah, 2100 pahalanya. Itu baru alif lam mim itu. Bagaimana kalau kemudian sehari 1 juz? Masya Allah. Ya. Ini kemarin saya memberikan reward untuk salah satu santri saya. Itu sampai hari ke-17 itu sudah bisa menghatamkan 8 kali hatam. Masya Allah. Ya. Kalah kita ini yang sibuk ya. Masya Allah. Ini udah berapa pahala yang sudah didapatkannya itu. Ya. Luar biasa. Nah, ini jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan tabungan pahala kita. Dan ini waktunya tinggal beberapa hari lagi. Ada sebuah pepatah dalam Arab itu mengatakan nisfu Ramadan qad dhahaba. Ya. Separuh Ramadan bahkan lebih ya, itu sudah pergi. Wa baqiyadz dzahab. Dan yang tersisa adalah emas. Nah, jadi separuh lebih ya, udah 19 hari ya ini sudah pergi dari kita, udah berlalu. Wallahu alam, amal-amal soleh apa saja yang sudah kita lakukan. Tabungan pahala sudah berapa ini, sudah penuh belum ATM-nya ini, ATM pahala kita. Tapi kalau misalnya kita masih merasa belum optimal, jangan khawatir. Masih ada kesempatan tadi. Wa baqiyadz dzahab. Sama-sama zahabnya. Kalau yang pertama itu zahaba, itu artinya pergi. Kalau yang ini inilah kesempatan kita. Kalau kemarin kita masih belum merasakan optimal dalam amal-amal soleh kita, nah sisanya ini jangan sampai kemudian kita tinggalkan. Ya. Karena potensinya luar biasa. Sekali lagi di sini kata khairon, lebih baik gitu. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan lebih baiknya itu berapa nilainya, ya. Itu menunjukkan berarti ya unlimited. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui. Kemudian lanjutannya. Ada khairan min alfi syahr.
alfi syahr. Itu artinya 1000 bulan. 1000 itu digunakan untuk menunjukkan arti sangat banyak. Jadi para ulama menyampaikan bukan arti 1000-nya sebenarnya gitu. Karena di sini kan lebih baik dari 1000 bulan. Artinya itu menunjukkan lebih banyak. Menunjukkan sangat banyak. Tadi unlimited, enggak ada batasannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ. Dan sungguh engkau wahai Rasulullah SAW akan mendapati mereka, yaitu orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia ini. Bahkan wa minal ladzina asyraku, lebih tamak dari orang-orang yang musyrik. Wa ma huwa minal adzabi ayyu'ammar. Masing-masing dari mereka itu ingin diberi umur 1000 tahun. Jadi ya waddu ahaduhum alfasana. Jadi masing-masing dari orang-orang Yahudi itu saking tamaknya akan kehidupan dunia, mereka berangan-angan, mereka menginginkan hidup 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyu'ammar. Dan mereka itu tidak tahu, ya, meskipun umurnya panjang seberapapun, itu tetap tidak akan menjauhkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah itu Maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, di sini al-fasanah itu 1000 tahun itu menunjukkan jadi keinginan orang-orang Yahudi itu untuk hidup panjang, kalau perlu yaitu enggak meninggal gitu. Hidup selamanya. Makanya kemudian sekali lagi kembali kepada tadi khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan di sini menunjukkan yaitu waktu yang tak terbatas, sangat banyak. Nah, kemudian berikutnya khairun min alfi syahr. Ungkapan ayat ini yaitu lebih baik dari 1000 bulan menunjukkan bahwa itu sekali lagi tanpa batas. Jadi amalan yang kita lakukan dalam semalam, mulai dari ghurubus syams ila tulu'il fajr, mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Ya. Kalau misalnya kita sholat berjamaah, maghrib berjamaah gitu ya. Sekali sholat maghrib itu nilainya jauh lebih baik dari 1000 bulan. Sholat berjamaah terus, sholat maghrib terus berjamaah. Selama tadi lebih dari 1000 bulan. Ketika kemudian kita sholat isya, kemudian taraweh, kemudian tadarus Al-Quran, ditambah lagi ibadah-ibadah yang lain, itikaf dan seterusnya, zikir, Masya Allah. Kemudian tambah lagi qiyamul lail, bersedekah, infak dan seterusnya, wakaf. Kemudian di pagi harinya masih sedekah subuh. Nah itu semua dinilai tadi lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Demikian luar biasa dan agungnya Lailatul Qadar itu. Makanya kemudian dalam
sebuah hadis yang diriwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyampaikan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ini nilainya sangat mahal. Coba dibandingkan dengan kehidupan dunia. Padahal cuman dari waktu kapan tadi? Ghurubus syams ila tulu'il fajr. Mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, sampai subuh. Nah itu kalau kita mujahadah sungguh-sungguh dan mendapatkan malam kemuliaan yang penuh dengan kemuliaan atau Lailatul Qadar itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu bukan main-main, yaitu al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kemuliaan ini hanya diberikan kepada umatnya Rasulullah SAW. Jadi umat-umat terdahulu itu enggak didapatkan. Makanya dalam beberapa hadis disampaikan terkait dengan asbabun nuzul ya, dari surat Al-Qadar ini, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yauman li ashabihi arba'at min Bani Israel. Jadi satu ketika Rasulullah SAW itu menceritakan tentang ada 4 ya, nabi yang hidup di zaman Israel, Bani Israel, itu mereka hidupnya itu selama 80 tahun diisi dengan ibadah secara terus-menerus. Artinya kehidupannya selama 24 jam itu mempunyai nilai ibadah. Tidak ada sedikit pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian hal ini menyebabkan para sahabat itu takjub. Wah, luar biasa itu. Bayangkan selama 80 tahun siang malam beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bermaksiat. Sehingga kemudian terlintas di kalangan sahabat itu betapa luar biasanya ini gitu. Lalu kemudian fa'atahu Jibril alaihi salam. Enggak lama setelah itu kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu. Lalu kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ajabta anta wa ashabuka min ibadati haula'in nafar 80 sanah. Lam ya'sullaha ta'ala fiha tarfata 'ainin." Wahai Rasulullah Muhammad, telah membuat takjub engkau dan para sahabat, yaitu adanya 4 orang yang hidup di zaman Bani Israel. Mereka itu beribadah selama 80 tahun dan gak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian malaikat Jibril menyampaikan, faqad anzalallahu alaika khairan min dzalik. Ketahuilah sungguh Allah telah memberikan jauh lebih baik dari itu. Masya Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bonus di mana kita beribadah dalam waktu tidak terlalu lama, yaitu waktunya min ghurubis syamsi ila tulu'il fajr, ya. Tapi nilainya itu khairun min dzalik. Itu jauh lebih baik dibandingkan tadi 80 tahun lamanya itu. Tsumma qara'a alaihi, lalu kemudian malaikat Jibril membacakan surat Al-Qadar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, ini adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada umatnya Rasulullah SAW, yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat yang lainnya. Makanya sekali lagi jangan sampai kemudian
kesempatan yang luar biasa ini berlalu begitu saja. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan ketika Lailatul Qadar itu sudah ada di hadapan kita. Di dalam beberapa hadis disampaikan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan dia sungguh-sungguh dalam rangka untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain-lainnya. Jadi ini yang perlu ditekankan gitu. Jadi syaratnya adalah kita menunaikan ibadah di malam Qadar ini dengan penuh keimanan. Artinya apa? Yakin bahwasanya Lailatul Qadar itu ada gitu. Bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah di malam Qadar itu nilainya lebih dari 80 tahun. Lebih dari 1000 bulan. Itu kita harus yakini. Dan kita juga berusaha, insya Allah saya sangat ingin untuk mendapatkannya, untuk meraihnya. Itu penting ditekankan dalam diri kita. Jangan sampai kemudian ada Lailatul Qadar, mosok sih, enak men, dan seterusnya. Ya, kata-kata seperti itu harus dihilangkan. Tapi sebaliknya kita harus yakini bahwasanya ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW sudah memberikan contohnya bagaimana menghadapi malam Lailatul Qadar itu. Nah, kalau itu kita lakukan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Rasulullah SAW menyampaikan semua dosa-dosa yang telah lalu itu insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan datang tentu saja karena tadi 1000 tahun, 1000 bulan ya. 80 tahun ke depan itu insya Allah kalau kita meraih Lailatul Qadar itu Allah akan berikan hidayah, memberikan petunjuknya kepada kita, insya Allah kita dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam maksiat insya Allah. Nah, dalam hadis yang lain disampaikan an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharraw lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu sungguh-sungguh dalam menunaikan ibadah. Bahkan ya, beliau menyampaikan taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir. Hendaknya kalian berusaha di malam 10 hari terakhir itu sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain juga riwayat Imam muttafaqun alaih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shaddal mi'zar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir, jika sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ahyal laila, itu menghidupkan malam harinya. Jadi di malam hari itu dihidupkan. Ya untuk apa? Tentu saja bukan untuk ngobrol ya,
apalagi sekedar menghilangkan ngantuk, kemudian main game dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik, bukan itu yang dilakukan. Ahyal laila di sinilah, yaitu menghidupkan malam-malam hari dalam bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlahu. Bahkan juga beliau itu bukan hanya diri beliau sendiri saja yang bangun di malam hari, tapi juga membangunkan keluarganya. Membangunkan keluarga beliau, istri beliau, kemudian keluarga yang lainnya dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajadda, dan bersungguh-sungguh, mujahadah, penuh dengan kesungguhan. Wasyaddal mi'zar, insyaallah. Dan beliau diibaratkannya itu mengencangkan ikat pinggangnya. Jadi seperti orang yang mau naik kuda gitu ya, atau sekarang kuda modern ya, itu mobil misalnya. Ketika kita sudah mulai mau nyetir itu pakai sabuk pengaman. Artinya itu sudah mulai siap-siap kencang ini kita melajunya. Demikian juga tadi 10 hari terakhir Rasulullah SAW kemudian mengajak semua anggota keluarganya dibangunkan dan bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah di dalam 10 hari terakhir. Nah, apa saja yang dilakukan? Rasulullah SAW di 10 hari terakhir itu melaksanakan iktikaf. Nah, Masya Allah. Jadi yang Rasulullah SAW lakukan adalah iktikaf. Iktikaf ini adalah ibadah yang bisa mencakup banyak hal. Makanya Rasulullah SAW lakukan itu 10 hari terakhir itu iktikaf full. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadan, thumma takafa azwajahu min ba'di. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iktikaf di sini Rasulullah SAW lakukan tidak keluar dari masjid. Jadi beliau selama 24 jam itu berada di masjid kecuali untuk menunaikan hajat-hajat beliau. Nah, kalau misalnya kita bagaimana? Ahsannya begitu. Yang terbaik begitu, bisa 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi kalau enggak bisa gimana? Ya paling tidak tadi. Lailatul Qadar itu adanya di kapan? Di siang hari apa di malam hari? Ya paling tidak di malam hari. Ya iktikaf kalong ya. Jadi di pagi sampai siang, sore hari mungkin kita masih bisa beraktivitas di tempat lain dan di malam hari kemudian kita berada di masjid. Ya. Karena dengan kita berada di masjid itu insya Allah tadi banyak amal-amal ibadah itu lebih mudah untuk kita laksanakan. Mulai misalnya begitu datang ke masjid, kita sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Lalu kemudian setelah itu kita tilawah Al-Quran. Lalu setelah itu kita berbanyak zikir, berbanyak istighfar, berbanyak baca sholawat. Lalu setelah itu kemudian bisa juga mungkin kita selipkan infak, sedekah juga di situ di mungkin kaleng masjid dan seterusnya. Ya. Lalu kemudian ya, sholat isya, sholat taraweh, kemudian qiyamul lail, sholat malam, kemudian perbanyak istighfar sebelum subuh. Kalau ada teman-teman yang lain itu semangat kita insya Allah lebih semangat dibandingkan kita berada di rumah. Lalu kemudian setelah itu 2 rakaat sholat fajar, sholat qobliyah subuh. Yang Rasulullah SAW sampaikan, barang siapa yang menunaikan
Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang menunaikan 2 rakaat sebelum fajar, maka itu nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Masya Allah. Lalu kemudian setelah itu bisa jangan lupa juga infak pagi, ya, sedekah pagi. Lalu setelah itu lanjut tilawah Al-Quran, zikir sampai isyraq, jangan lupa, ya, syuruk. Lalu kemudian ditutup dengan 2 rakaat sholat syuruk atau sholat isyraq, yang nilainya itu sama dengan, ya, haji bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya. Untuk haji kita daftar tahun ini saja itu 30 tahun yang akan datang baru bisa berangkat. Itu pun kalau misalnya Allah masih beri kesempatan kepada kita umur, ya, bisa sampai 30 tahun yang akan datang. Kalaupun misalnya kita haji kita juga belum tentu mabrur. Ya. Kalau ini dengan 2 rakaat, ya, sholat isyraq tentu saja tadi sebelumnya kita sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian setelah itu diisi dengan beribadah kepada Allah SWT dan ditutup dengan 2 rakaat, ya, isyraq, itu sama dengan haji bersama Rasulullah SAW, taman sempurna. Jadi artinya hajinya itu sempurna, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan ini kita lakukan misalnya dalam bulan Ramadan yang tadi potensi pahalanya itu minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Lalu kalau kemudian ternyata itu kita lakukan dalam rangkaian malam Lailatul Qadar, Masya Allah, potensinya lebih, lipat gandanya lebih lagi, yaitu lebih dari 80 tahun. Masya Allah. Nah, jemaah sekalian, ini sekali lagi yang harus kita upayakan. Ini tinggal beberapa hari lagi ya, insya Allah 10 hari itu berarti hari Ahad ya. Hari Ahad malam itu udah kita siap-siap untuk masuk ke tanggal 21 Ramadan. Kita upayakan dengan sungguh-sungguh, paling tidak sekali lagi kalau misalnya masih punya kewajiban di pagi, siang, sore hari, ya malam hari. Kita upayakan untuk bisa melaksanakan, ya, rangkaian untuk tadi mengharapkan meraih malam Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan yang sangat memungkinkan untuk itu adalah kita upayakan untuk bisa melaksanakan iktikaf. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan, kesehatan, keistiqomahan dan kesungguhan mujahadah, dan tentu saja mudah-mudahan tahun ini kita bisa mendapatkan dan meraih Lailatul Qadar sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan di beberapa hadis tadi, kemuliaannya luar biasa, dan kalau kita mendapatkannya itu sungguh sangat beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Itu Ustaz Sabirin sebagai pengantar barangkali, kalau ada yang mau menambahkan atau ditanyakan, tafadhol. Jazakallah Ustaz atas paparannya tadi, menarik apa yang beliau sampaikan dan jamaah sekalian. Jadi ini bukan malam yang biasa, tapi malam yang luar biasa karena diulang-ulang sampai 3 kali kata-katanya tadi dijelaskan. Kemudian
ada 1000 bulan itu juga hitungannya luar biasa. 82 tahun kurang lebih. Jadi itu jangan kita sia-siakan kira-kira begitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada jamaah yang mau bertanya, dan silakan di chat masih sepi. Ada pertanyaan di chat? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Asari mau menanyakan seandainya Lailatul Qadar itu turun di Indonesia itu malam. Nah, sementara di Amerika kan siang. Nah, itu gimana tuh Ustaz ya? Nggih. Baik. Monggo Ustaz. Matur nuwun. Jazakallah Pak Asari. Langsung nggih. Langsung Ustaz. Baik, matur nuwun nggih Pak Sari atas pertanyaannya. Sebenarnya terkait dengan malam atau siang itu kita melihat patokannya apa. Sebagaimana juga kita melaksanakan puasa. Patokan puasa itu sudah insya Allah sudah pernah kita bahas ya, bahwa kita melihatnya di mana kita berada. Jadi kalau misalnya kita puasa di sini, ya kita mengikuti kapan tulu'ul fajr, kapan terbitnya fajar, dan kapan itu ghurubus syams, kapan itu datang waktu maghrib. Itu kita mengikuti waktu di mana kita berada. Kalau misalnya kita berada di sini, ya, tapi kemudian kita melihatnya waktu Amerika, ya, nanti sahur dan bukanya nggak sama nanti. Apalagi nanti sebagaimana yang pernah kami sampaikan itu di Rusia ya, itu puasanya sampai 22 jam, Masya Allah ya, itu jadi patokannya adalah di mana kita berada, termasuk juga malam Lailatul Qadar kita melihatnya adalah di mana kita berada. Begitu ghurubus syams ya, itu terbenamnya matahari di Pasuruan dan sekitarnya, ya disitulah mulai dihitung malam. Nah, sampai kapan? Sampai nanti tulu'ul fajr, yaitu terbitnya fajar, ya di mana kita berada saat ini di Pasuruan dan sekitarnya. Begitu subuh sudah beradzan berkumandang, berarti udah para malaikat pencatat tadi ya, amal-amal itu sudah berganti. Sebagaimana dalam sebuah hadis disampaikan bahwasanya malaikat itu juga ada sip-sipnya ya. Seperti mungkin yang biasa kerja di perusahaan di pabrik ya. Itu ada 2 sip. Sip sore ya, itu begitu azan maghrib ya. Itu sampai kapan? Sampai subuh. Nah itu kemudian diganti malaikat yang lain. Ya. Dan ini malaikat yang sip malam ini itu melaporkan ibadah apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba. Diganti dengan berikutnya. Begitu nggih Pak Asari. Jadi kita melihat patokannya adalah di mana kita berada. Demikian juga mungkin Indonesia Timur nggih, yang lebih awal. Nah itu juga berarti ghurubus syamsnya waktu maghribnya lebih awal di sana. Itu dimulai malamnya dan juga akhirnya juga seperti itu. Nggih, wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz Abdul Karim. Terima kasih Pak Sari atas pertanyaannya. Kemudian terjawab apa yang beliau sampaikan. Terima kasih Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan dari Ustaz Sastro nih, Pak Sastro ini ya, Direktur LMI kita ini. Apakah tidak mengurangi pahala itikaf jika melakukannya di rumah, Ustaz? Ini bagaimana nih? Kemarin masa pandemi belum berakhir gitu ya. Bagaimana ini kira-kira ya? Sebab sangat sayang kalau harus dilewatkan begitu saja ini. Tapi ini ada yang sebelum dijawab Ustaz, ini ada informasi juga. Terima kasih teman-teman Fasukrah juga memfasilitasi Pak Ibu sekalian. Jadi sebelum Ustaz Abdul Karim menjawab informasi, insya Allah juga akan ada kegiatan itikaf ya. Tetap dengan protokol kesehatan ya. Cuman Bapak Ibu nanti harus daftar terlebih dahulu ya. Harus daftar terlebih dahulu ke panitia di Fasi Quran. Nanti menghubungi Pak Cucum ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau iktikaf di masjid, di Fasi Quran, difasilitasi oleh pondok pesantren,
dengan diadakan juga sahur gratis ya. Semuanya gratis dapat sahur ya, kira-kira begitu. Cuman tetap Bapak Ibu nanti menghubungi ke Pak Cucum ya. 085 854 108 750. Nanti kami share nomor pendaftarannya untuk iktikaf ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Sastro tadi, monggo Ustaz, kira-kira kalau di rumah bagaimana ini Ustaz ya? Masih memungkinkan nggak gitu ya? Monggo Ustaz. Baik. Matur nuwun, jazakallahu khairan pertanyaannya. Mungkin sekalian saya jelaskan tentang hukum itikaf dan syarat-syarat itikaf, nggih. Nggih, Ustaz, nggih. Untuk menyempurnakan tadi pertanyaan. Jadi hukum itikaf itu ada dua. Apa itu? Yang pertama adalah al-istihbab, yaitu sunnah yang dianjurkan, wadzalika fi mutlaqil azminah, dan itu waktunya terserah. Jadi kalau mau itikaf kapanpun boleh, itu istihbab ya, sangat dianjurkan dan tetap mempunyai nilai pahala. Yang kedua adalah as-sunnah al-muakkadah. Ya. Jadi kalau tadi itu hanya sunnah gitu saja. Nah ini ada yang sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu nilainya itu ya di atasnya sunnah istihbab, yang mendekati wajib lagi kira-kira gitu ya pahalanya itu. Wadzalika fil ashril awakhir min Ramadan. Kapan itu dilakukan? Yaitu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya mau masuk masjid, lalu kemudian niat itikaf, kapanpun, ya tidak harus menunggu. Waduh, gak oleh guys, nanti nunggu Ramadan dulu setahun lagi nanti kalau misalnya di luar Ramadan misalnya nunggu jauh banget. Ya, makanya ada ulama menyampaikan ada dua hukumnya. Istihbab itu kapan bisa dilakukan. Dan yang kedua sunnah muakkadah, dan itu khusus untuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa syaratnya? Ya, syarat iktikaf itu yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat. Jadi kita niat untuk iktikaf. Wadzalika inda ibtidaih, kapan itu dilakukan? Yaitu begitu misalnya mau masuk masjid misalnya, ya, itu ya kita meniatkan iktikaf. Kemudian niatnya apa? Tentu saja niat dalam rangka untuk ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya asyartu tsani, syarat yang kedua adalah al-lubthu fil masjid, yaitu tinggal di masjid. Wa yanbaghi an yastamirra al-lubthu ila muddatin tusamma bil 'urf i'tikafan. Sampai kapan itu? Tadi kalau tadi yang istihbab, yang sunnah gitu ya, yang mutlak tadi, i'tikaf mutlak boleh kapan pun dilakukan, yaitu paling tidak ya, itu dikatakan diam dulu di masjid. Artinya bukan hanya sekedar lewat set gitu, udah saya niat i'tikaf, enggak bisa seperti itu. Paling tidak misalnya tadi begitu masuk masjid i'tikaf, niat i'tikaf, kemudian setelah itu sholat sunnah ya 2 rakaat, sunat tahiyatul masjid, setelah itu kemudian zikir sebentar, kemudian setelah itu doa, setelah itu pulang lagi, sudah itu insya Allah ma'ruf bil i'tikaf ya. Sudah itu i'tikaf. Itu yang istihbab, yang mutlak, yang boleh dilakukan kapan pun. Adapun yang tadi yang sunnah muakkadah itu mulai dari malam 21 ghurubus syams ya. Jadi begitu terbenam matahari di malam 21 maghrib itu kita masuk masjid niat i'tikaf. Sampai kapan? 10 hari. Atau kalau enggak ya bisa jadi 9 hari ya. Yaitu sampai malam takbiran. Jadi sampai kemudian ghurubus syams lagi. Itu sampai terbenamnya matahari di mana itu sudah masuk ke 1 Syawal.
Itu baru kemudian usai itikaf. Ini yang itikaf sunnah muakkadah yang dilakukan di 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan kondisi tertentu? Ini kan pertanyaannya gitu ya. Itu kan dalam kondisi normal, yang tidak ada pandemi. Bagaimana kalau ada pandemi? Kalau ada pandemi itu lihat dulu pandeminya seperti apa. Kalau misalnya merah, di mana kemudian ada fatwa, seperti misalnya sekarang yang Indonesia, alhamdulillah insya Allah sudah mulai paling tidak oranye. Ya. Saya melihat di beberapa daerah, khususnya Jawa Timur misalnya sudah mulai ada yang kuning gitu. Ya, yang paling beratnya itu oranye. Ya. Nah itu kalau misalnya kondisi yang luar biasa seperti India gitu mungkin ya, itu sebaiknya ya di rumah. Bahkan sholat fardu saja, sholat Jumat saja itu sebaiknya di rumah kan gitu. Sebagaimana fatwanya MUI yang terdahulu, yang awal-awal itu. Tapi yang sekarang ya kita lihat sekali lagi kondisi di lingkungan kita. Kalau misalnya memungkinkan untuk itikaf di masjid, ahsan itu aslinya itu ya di masjid yang namanya itikaf. Termasuk juga mungkin bagi ummahat ya, ibu-ibu misalnya, itu juga ahsannya itu di masjid. Dengan catatan, ini tapi ulama menyampaikan, yaitu jika tidak menimbulkan fitnah. Gitu. Tapi kalau misalnya itu sekiranya bisa menimbulkan fitnah, kenapa bisa menimbulkan fitnah? Mungkin karena misalnya tidak ada tempat khusus untuk ibu-ibu, masjidnya terbuka, misalnya gitu, sehingga kemudian ya mohon maaf itu kan pasti butuh juga istirahat misalnya, sehingga kemudian menimbulkan fitnah. Nah, itu kondisi seperti itu sebaiknya itu mungkin di rumah kita menyiapkan tempat khusus, ya, ruangan khusus gitu, di mana kita biasa kita sholat di situ, ya kita niatkan untuk tadi beritikaf di situ. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, gitu. Baik, jazakallah. Ya, Ustaz, pertanyaannya. Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk sementara pertanyaan kita tutup dulu ya. Kalau ada yang kami ditanyakan ke grup ini, kami akan bacakan di pekan yang akan datang. Kalau misalnya ya. Kita jawab dulu yang sudah masuk di tempat kami. Jadi, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Lebih utama manakah membayar hutang puasa dahulu atau puasa Syawal dulu Ustaz? Pahalanya besar juga Syawalnya, Syawal. Enggak Ustaz. Baik. Lebih utama mana kita melaksanakan puasa qadha ya maksudnya ya? Qadha dulu atau sunnah dulu? Tentu saja lebih utama qadha dulu. Karena qadha atau mengganti puasa kita yang disebabkan karena tertentu kita mendapatkan dibolehkan atau tidak berpuasa. Mungkin sekalian saya jelaskan ya supaya juga dapat ilmu yang lain untuk yang lain. Bahwasanya yang dibolehkan untuk tidak berpuasa itu kan musafir atau marid atau sakit ya. Kalau misalnya dia musafir, ya musafirnya itu karena sesuatu yang mubah yang dibolehkan, tidak dalam rangka untuk yang haram, itu boleh untuk tidak berpuasa. Ya, demikian juga bagi orang yang sakit, yang kalau misalnya kalau itu dilanjutkan puasanya maka akan menyebabkan lebih parah lagi, itu boleh tidak berpuasa. Tentu saja harus mengqadha di hari yang di bulan yang lain. Ya. Artinya ya mulai dari Syawal sampai kemudian di bulan Sya'ban. Dan tadi kalau kita punya hutang, maka harus segera hutangnya itu ditunaikan puasanya. Kenapa? Karena kalau misalnya sampai naudzubillah min dzalik punya hutang puasa, lalu kemudian meninggal,
Ya, kan kita nggak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Dan terkait dengan masalah ini ada beberapa ya, yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, fa'in mata qabla tamakkun minal qada fala itsma alaih. Kalau misalnya dia meninggal sebelum kemudian membayar qadanya atau sebelum mengganti hutang puasanya itu, tapi dia masih dalam keadaan sakit, maka itu tidak apa-apa, ya, tidak berdosa. Tapi tetap harus diganti kodoknya. Siapa yang mengganti? Yaitu keluarganya. Nah, tapi kalau misalnya man mata ba'da tamakkun minal qada sama anhu wa yunadban al-ayyam al-baqiyat fi dhammatihi. Kalau misalnya dia sebenarnya sudah waktunya dia bisa ya mengganti puasanya. Misalnya tadi sakitnya itu atau ya sakit atau misalnya musafir tadi ya. Lalu kemudian Syawal ternyata belum mengqadha, maka dia berdosa. Nah, ya. Apalagi kalau kemudian misalnya nanti ayo gampang sampai ketemu dengan Ramadan lagi, maka dia harus membayar fidyah selain tetap mengqadha. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati terkait dengan masalah qadha ini, disegerakan itu lebih baik. Wallahu a'lam. Nah, baik. Baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya, atas dari Ibu atau Mbak Asia. Terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Dina Fahmisari. Pertanyaan beliau, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya apakah syarat memperoleh Lailatul Qadar harus diiktikaf di masjid? Sebenarnya sudah ada jawaban dari antum tadi ya, mungkin diperjelas saja jawaban tadi. Boleh tidak Lailatul Qadar untuk Lailatul Qadar itu harus di masjidkah gitu? Monggo Ustaz. Oke, baik Bu Dina. Jadi syarat untuk meraih Lailatul Qadar itu tidak harus di masjid. Bisa juga di rumah kita. Untuk syarat di masjid itu adalah iktikafnya. Nah, supaya tadi dengan iktikaf kita bisa banyak melaksanakan ibadah-ibadah. Jadi kalau misalnya tadi ummahat sekali lagi dikhawatirkan menimbulkan fitnah dan seterusnya, enggak apa-apa kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing, atau mungkin tadi disiapkan tempat khusus ya, sehingga kemudian kita bisa beribadah di situ ya, dengan tenang, tilawah Al-Quran, zikir, sholat dan seterusnya. Monggo. Ya. Jadi tidak harus di masjid, tapi lebih ahsan di masjid. Kenapa? Ya karena Rasulullah SAW begitu. Itu begitu 10 hari terakhir Rasulullah SAW iktikaf di masjid. Nah, nggih, ngeten. Jazakallah Ustaz. Ini pertanyaan terakhir dari Ibu Miftahun Nisa. Ini bertanya Ustaz, untuk ibu hamil dan menyusui yang punya hutang puasa, apakah wajib mengqadha atau cukup bayar fidyah? Nah, monggo Ustaz. Nggih, terima kasih Ibu Miftahun Nisa. Jadi al-hamil wal murdi ya. Untuk orang hamil dan juga orang yang menyusui itu ada dua kriteria. Idza aftaratil hamilu wal murdi fahiya, apabila seorang yang hamil atau dia menyusui dan dia khaufan min husuli dararin bisawmi ala nafsiha wajib alaihi al-qada faqat qabla hululi syahri Ramadan akhar. Jadi kalau misalnya seorang ibu yang sedang hamil atau menyusui dan dia kemudian tidak berpuasa
dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan itu adalah ala nafsiha, dirinya saja. Jadi kalau misalnya saya puasa, ini saya sakit-sakitan gitu. Ya. Jadi yang dikhawatirkanlah dirinya. Bukan bayinya, tapi dirinya saja. Maka bagi ibu yang hamil atau menyusui yang tadi mengkhawatirkan dirinya saja, maka itu cukup ya untuk kodok puasanya saja yang ditinggalkan. Berapa hari ditinggalkan, yaitu harus dikodok di bulan berikutnya, yaitu Syawal sampai Sya'ban. Ya. Tapi kalau misalnya wa in aftarat khaufan ala tifliha, kalau misalnya yang dikhawatirkan itu adalah bayinya yang dikandungnya itu atau yang disusuinya itu, ya itu dikhawatirkan. Wadzalika bi anta khafal hamil min istita' isqatihi an insamat, ya. Au takhafu al-burdi an yuqalla labanaha fayuhlikal walad insamat. Misalnya dia khawatir kalau saya puasa itu nanti berpengaruh kepada laban, ya, mohon maaf, air susu itu akan berkurang gitu, sehingga itu akan berdampak kepada tadi hak-hak bayinya ini itu tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan nanti bisa sakit bayinya. Nah, jadi yang dikhawatirkan adalah bayinya, bukan ibunya. Nah, dalam kondisi seperti ini wajib 'alaiha wal halah hadhil qada wat tasadduq bimuddin. Maka dia itu harus qada dan sekaligus membayar fidyah. Jadi gitu nggih. Ada dua kondisi di sini. Kalau misalnya yang dikhawatirkanlah dirinya sendiri, itu cukup dengan qada saja, mengganti puasa yang ditinggalkan. Tapi kalau misalnya yang dikhawatirkan adalah bayinya, maka dia harus qada sekaligus dia harus membayar fidyah. Nggih, begitu. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan juga waktunya. Mohon izin Ustadz, kita mungkin cukupkan untuk pertanyaan, Ustadz. Kita akan berjumpa di pekan depan, insyaallah, ya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum acara diakhiri, insyaallah kan seperti biasa kita ada pesan dari sponsor, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti kuis yang link yang kami bagikan tadi di chat. Bapak Ibu bisa ngikutin kuis, silahkan join di situ untuk mengikuti kuisnya. Kita akan tunggu bersama-sama, silahkan join di My Quiz. Ini sudah ada 15 orang yang sudah bergabung, ada 16, kita tunggu untuk meramaikan kuis kita ini. Dan hadiahnya menarik, Bapak Ibu dapat voucher belanja di 212 Mart. Tempatnya di mana? Tempatnya di depan persis Pondok Pesantren Fasihul Quran. Baik, insya Allah hitungan ke-10 kan kita mulai bersama-sama kuis kita. Masih banyak bergabung. Baik, kita mulai ya.
Baik, hitungan ke-5 akan kita akhiri kuis kita. Sementara beberapa sudah memimpin. Pertanyaan cukup mudah sekali ya. 5, 4, 3, 2, 1 kita akhiri. Baik, untuk siang hari ini yang naik podium Mas Hilmi Imaduddin, maaf, Mas Hilmi Imaduddin atau Bapak ini, kemudian yang kedua adalah, ini Mas sama Mbak ini, Mr. Oke gitu ya, Oke. Dan yang ketiga adalah Ibu Uun. Kemudian voucher juga kami bagikan untuk penanya. Pada yang penanya tadi, insya Allah akan kami bagikan voucher. Yang pertama, untuk vouchernya akan kami bagikan kepada, untuk yang penanya pertama tadi, itu Bapak Sastro Miharjo, kemudian Mbak atau Ibu Asia, ya. Ini dua pertanyaan akan kami berikan hadiah, insya Allah ya. Ada 5 hadiah pada siang hari ini, 3 untuk pemenang kuis dan 2 orang penanya. Pak Sob, untuk yang kuis yang nomor 2 itu nggak usah, jadi mundur ke nomor 4. Oh baik. Oh, ini ada yang memberikan hadiahnya kepada nomor 4 ya Pak Bagi. Jadi akan kami sampaikan kepada yang nomor 4. Kami ulangi kembali. Untuk yang pertama adalah Mas Hilmi, kemudian Ibu Un, dan yang keempat berarti Mas atau Ibu Juli ya. Mohon maaf kalau saya sebut nama atau jenis kelamin ya, karena di sini tidak memperlihatkan. Saya mohon maaf. Nanti Bapak Ibu mohon chat direct langsung ke Pak Billy untuk kami catat nama dan nomor telepon yang sesuai dengan Bapak dan Ibu ya, yang tadi memakai nama yang tidak semestinya gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hingga siang hari ini. Terakhir mungkin akan ditutup dengan doa oleh Ustadz Abdul Karim. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Baik, Bapak, Ibu-Ibu, saudara sekalian, mari kita tundukkan hati kita tengadahkan tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua amal ibadah kita dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa hari yang tersisa ini mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan ijtihad dan keistiqomahan, dan tentu saja kita berharap mudah-mudahan kita bisa meraih malam Qadar, Lailatul Qadar di tahun ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد النبي ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء وسقم اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير واجعلنا وإياهم من أهل القرآن وأهل الله خاصة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ustaz atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini hingga siang. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pekan yang akan datang, insya Allah hari Ahad. Ya. Mohon maaf, pekan ini memang kita ajukan. Dan acara ini terima kasih sudah berlangsung dengan baik. Sekali lagi, untuk iktikaf bisa menghubungi yang di-share oleh teman-teman tadi ini, Pak Cucung, terkait apa? Karena nanti kalau iktikaf di Fasiquran akan kami data dan juga akan kami list. Mohon tetap nanti menjaga protokol kesehatan dengan membawa alat ibadah masing-masing, tidak bercampur dengan yang lain. Dan kami akan tata sedemikian rupa sehingga aman untuk Bapak Ibu iktikaf bersama kami di Fasiqul Quran. Dan acara ini terima kasih kepada LMI yang telah berpartisipasi dalam acara ini, kemudian Fasiqul Quran, kemudian IKADI, dan Izar Properti. Bagi Bapak Ibu yang mencari rumah atau tanah kapling, bisa menghubungi Izar Properti untuk dibantu. Dan LMI sekaligus sebagai penyandang dana untuk acara pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Demikian, wa'afu minkum. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan gue Pak Willy, aku sama Pak Willy benar. Entar nggak baca tuh hangus. Mohon izin nggih. Saya live dulu. Ngapunten, ya. Monggo. Assalamualaikum. Jazakallah Ustaz. Nggih, waalaikumsalam. Monggo ngapunten ngagung. Enggak identitas KTP, cuma nol. Terus dia hubungi Pak Willy nih. Kita ketemu lagi nggak Pak? Kita end dulu ya. Mungkin di yang lain aja ya.